Halo, apa kabar sahabat budaya? Pada malam hari ini kita kembali berjumpa dengan sebuah acara obrolan budaya RRNet dari RRI Sibolga. Dan malam hari ini satu kegembiraan dan kebahagiaan bagi kami karena malam ini kita bisa menghadirkan beberapa orang yang sangat dikenal di daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Nanti akan saya perkenalkan satu-satu. Tapi yang jelas pada malam hari ini kita akan mengobrol tentang bagaimana sebenarnya produksi lagu daerah pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah yang pada saat ini bisa dikatakan sangat menyedihkan. Inilah obrolan budaya Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Baik sahabat budaya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa hari ini saya akan mengajak beberapa orang teman untuk ngobrol tentang produksi lagu daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Yang sudah hadir pada malam hari ini ada Ihsan Adikor Kuta Barat. Ya, ini adalah juara bintang radio tahun 2018 dan masuk ke 15 besar nasional ya. Benar. Kemudian juga kemarin itu jadi juara pop Tapanuli ya. Benar. Pop Tapanuli. Di sebelahnya ada Ibu Neti Fitriana Sution. Ya, selamat malam. Seorang tokoh pendidik, seorang yang juga sangat perhatian kepada seni di daerah kita ini. Dan yang jelas jangan lihat fisik orangnya. Karena sahabat saya yang satu ini orangnya kecil, tapi pianonya besar. Pianonya ya. Dan di sebelahnya lagi ada Pak Muzar Karmina. Ini sahabat saya sejak masih muda ya Pak Muzar ya. Kemana-mana bersama. Beliau ini seorang pemerhati musik dan lagu, juga seni di daerah kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita akan ngobrol nanti tentang apa yang sudah kami sampaikan tadi. Pak Muzar, Bu Neti dan juga Ihsan, kita tahu bahwa produksi lagu-lagu berbahasa pesisir ya, kita akan batasi dulu lagu-lagu produksi yang berbahasa pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah ini sekarang ini sangat minim sekali, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Padahal pada 5 atau 10 tahun lalu ini kita lumayan ada beberapa produksi yang sudah diproduksi kemudian diedarkan. Tapi menurut apa yang kami lihat adalah ini agak meresahkan, agak menyedihkan karena hampir seluruhnya kalau saya menilai agak jeblok di pasaran. Nah, di pertama itu ada Pak Master Ain, ya, ada 2 album, Sibolga Cinto dan satu lagi saya lupa. Kemudian ada Kambang Production. Kambang Production ini ya, Pak Muzar juga waktu itu terlibat di situ. Kemudian setelah itu ada Edi Lolita, ada Jipo, ya. Kemudian ada teman-teman dari Sorkam juga, ya, Jime pada waktu itu ya. Nah sekarang kita ke masa lalu dulu, Pak Muzar ya, Neti dan Ihsan. Ini kan Pak Muzar dulu ini kan terlibat dalam produksi dari Kambang Production itu dengan lagu-lagu yang pada saat itu sangat populer, ya, Panjaring Salam, Hari Bahagia, ya kan. Dan Pak Muzar punya kontribusi di situ juga. Barangkali Pak Muzar bisa menceritakan pengalaman lah tentang bagaimana teman-teman bisa bergabung untuk memproduksi itu pada. Ya. Terima kasih ya Pak Heril, Bung Heril, Ya. bahwa kalau bercerita tentang masalah produksi, katakanlah namanya Kambang Produksi, Ya. yang kita mulai rilis tahun
1999. Itu mulanya adalah beberapa seniman kita bertemu dalam suatu wadah pertemuan, bagaimana untuk kita bisa membuat satu produksi dalam bentuk VCD. Iya, pada waktu itu masih format VCD ya. VCD pada saat itu dengan lagu-lagu pesisir. Iya. Ternyata banyak sambutan dari kawan-kawan, ya, beberapa orang, dan disitulah dimulai untuk membuat mencipta lagu-lagu masing-masing seniman saat itu. Kalau nggak salah sekitar 10 lagu ya. Kita rekrutlah beberapa kawan-kawan yang bisa mencipta lagu, termasuk saya sendiri diikut sertakan di situ. Dan dalam beberapa tempo kemudian selesai lagu ini di aransemen, kemudian dicari penyanyinya, maka diproduksi itu dalam bentuk sederhana pada saat itu. Pertama sederhananya karena memang pada saat itu belum lagi berkembang teknologi seperti internet misalnya, atau teknologi di bidang audio visual itu belum berkembang, masih sederhana sekali. Apalagi di daerah kita Sibolga Kataptek ini kan masih belum berkembang secara digital dan secara modern gitu ya. Maka dengan keadaan itulah dibuatlah lagu itu. Nah, kamu produksilah yang memproduksinya, ada produsernya, kemudian terciptalah lagu itu. Ya, saya juga sempat mengikuti ketika produksi itu ya. Kebetulan tempat Pak Muzar dan kawan-kawan rekaman dekat dengan rumah saya pada waktu studionya. Studio juga sangat sederhana, saya lihat peralatannya, saya lihat akustik ruangannya itu sangat sederhana. Namun pada waktu itu yang kita hargai adalah bagaimana kepedulian dan kemauan dari teman-teman ini untuk mencipta lagu dan memproduksi lagu ini. Karena saya tahu masing-masing nggak ada honornya pada waktu itu. Betul. Oke, saya nyumbang aransemen. Oke, saya nyumbang studio. Saya nyumbang lagu, kira-kira begitu. Nah ya kan. Jadi yang jelas bahwa pada waktu itu kebersamaan itu cukup kuat. Nah, celakanya ketika ini diedar ke pasar, berjalan tidak di pasar karena teman-teman mengeluh. Ya, walaupun pada waktu tidak mengeluarkan modal, artinya masing-masing sumbangan, tapi ketika peredarannya di pasaran, padahal pada waktu itu lagu itu sangat populer, Penjaring Salam, ya kan, Hari Bahagia, Anak Pantai yang ciptaan Pak Mujar, pada waktu itu sangat populer. Tapi dengan kondisi pada waktu itu, bisa nggak masyarakat kita ini menerima? Nah, barangkali Pak Mujar ada gambaran lah selera kita di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah ini. Kalau kita harus akui bahwa kita kalah loh dari daerah-daerah lain produksi. Saya memori kembali ke belakang ya. Kita memang bicara nostalgia dari kembali ke belakang. Jujur saja memang pada saat itu para seniman kita ini kan ya ada yang masih dari sisi ekonominya belum. Sementara ini kan produksi harus tentu memerlukan modal yang tidak sedikit gitu ya. Iya betul. Maka kambang produksilah yang mencari produser. Produser pada saat itu produser ada istilahnya. Dapatlah seorang produser kita dan dia sanggup untuk menyiapkan budget sekian. Dengan dasar itulah, tapi dengan suatu perjanjian bahwa dia tidak produsernya dalam bentuk hibah gitu, tapi akan dikembalikan. Jadi pikiran kita kan bagaimana supaya mengembalikan ini, maka harus kita bergerak dari sisi komersialnya. Sementara pasar itu memang VCD memang sedang berjamur tapi untuk lagu-lagu pesisir kan belum ada, baru di beberapa gitu. Dan kalau kita lihat, saya melihat Pak Master Aib itu memang produsernya kan pemerintah. Nah, sehingga dia bebas itu untuk menyalurkan ciptaannya, ya mau diterima atau tidak ada masalah. Karena nanti hasil daripada produksi itu pemerintah akan menggratiskannya kepada masyarakat. Ya, saya tahu betul itu Pak Mujar, pemasaran lagu dari Sibolga Kata Cinta ini launchingnya kalau tidak salah saya pada hari jadi Sibolga pada waktu itu. Sekarang yang dengan produksi di Kambang Production ini kan itu yang ingin saya angkat. Sisi komersialnya dapat tidak tercapai nggak pada waktu itu? Jadi begini, khusus Kambang Produksi, karena akan melihat tadi yang seperti disampaikan tentang masalah modal segala macam, tentu kan dia memberikan komersial untuk mengembalikan dana ini, maka kita pilihlah untuk genrenya dangdut. Dangdut, tapi lagu pesisir, bahasa pesisir, liriknya pesisir. Itu harapan kita, karena dangdut kan diterima masyarakat banyak gitu ya, lebih banyak penggemarnya, itu harapan kita. Jadi kita buatlah seperti itu.
ternyata memang dari para penyanyi dan pencipta diwajibkan sama Kambal Produksi untuk mengkomersilkannya kepada masyarakat, untuk memenuhi target tadi. Nah, itu dia. Sehingga ini berakibat kepada kita memikirkan bagaimana supaya laku. Seharusnya kan kalau mencipta lagu itu ya apa adanya gitu, keluar dari perasaan kita, ya mau ditewo tidak, nggak masalah. Yang penting apa yang kita masukkan lagu itu sampai kepada masyarakat. Betul. Kemudian yang kedua, kita berharap bahwa ini berkelanjutan sebenarnya. Ya, berkelanjutan. Tapi karena memang kita melihat tadi dasarnya sudah kita terkendala dengan masalah permodalan, sehingga ini nggak berkembang. Ada memang kita terus mencipta, tapi tidak diproduksi dalam bentuk VCD atau apa, sehingga itu makanya agak terkendala dia. Itu satu. Kemudian dari sisi kenapa dia tidak booming istilahnya di masyarakat, karena kita terbatas. Pemasaran pun terbatas hanya 10 KTP. Ada beberapa memang yang kita kirim katakanlah ke keluarga yang jauh-jauh, tapi ini kan tidak seberapa. Bukan kepada distributor ya, tapi kepada keluarga-keluarga saja. Apalagi ini memang pada saat itu kan belum ada lagi yang namanya media sosial yang bisa mengembangkan itu di tengah-tengah masyarakat, bahkan dunia kan gitu. Nah, itu barangkali kendalanya. Ya, kemarin saya sempat melihat lagu-lagu musik Kambal Production ini kembali di YouTube. Dan saya perhatikan ya itu tadi yang kita katakan bahwa dengan musik yang masih sederhana ya kan. Kemudian apalagi dengan kondisi saat ini, zaman dulu di CD itu ketika dimasukkan ke YouTube otomatis akan berkurang kualitasnya dan sangat tidak nyaman kalau kita menonton lagu-lagu itu. Nah, saya coba beralih kepada Iksan ini sebagai penyanyi. Saya ingin melihat bagaimana sebenarnya perasaan Anda itu sebagai penyanyi ketika, dan ini harus kita akui, kita akan mengatakan membandingkan dengan zaman dulu dan zaman sekarang. Pesta perkawinan yang biasa dihibur dengan keyboard, kalau kita mengatakan keyboard, kalau daerah lain organ tunggal, ya kan, nggak pernah sama sekali kita dengar orang lagu pesisir penyanyinya. Ya, tidak pernah. Padahal kita sangat merindukan ya 1-2 lagu ada lagu pesisir, ya. Tapi penyanyi-penyanyi kita ini merasa bangga membawakan lagu dari daerah lain. Ya, nah sebagai penyanyi, Iksan bagaimana? Iya, terima kasih. Jadi menurut pandangan saya, sebenarnya itu sangat disayangkan karena frekuensi penyanyi bisa menampilkan lagu-lagu itu biasanya di pesta pernikahan. Iya, karena apalagi di Sibolga Tapteng ini Sabtu Minggu biasanya itu banyak pesta pernikahan. Sangat disayangkan lagu-lagu pesisir itu tidak ditampilkan di sana. Dan memang kenyataannya memang tidak ada. Apalagi di akhir-akhir ini ya Bang ya. Jadi memang tidak ada. Jadi kenapa tidak ada? Menurut saya karena gimana ya? Itu kalau penyanyi itu kan punya tugas ya. Tugasnya itu untuk menghibur. Nah, lagu-lagu pesisir itu untuk tema pernikahan itu belum nggak klop gitu loh Bang, dengan tema pernikahan. Itulah dia. Masih terbatas pada kalau mindsetnya orang kalau lagu pesisir itu masih terbatas pada hal-hal yang klise. Atau seperti ini. Iya. Saya curiganya bukan ke situ, Pak Nujar. Iya. Kebiasaan penyanyi kita di daerah ini namanya Spencer. Oh. Nah, Spencer lagu pesisir itu Tidak ada. Ada tapi begini. Iya. Kebiasaan kita menyanyi di pesta kebiasaan penyanyi kita mainnya Spencer. Iya. Tapi Spencer itu ada dan tidak ada, itu kan tergantung permintaan. Ya kan? Berarti permintaan dari publiknya juga tidak ada, jadi penyanyinya juga dan keyboardisnya juga tidak menyediakan karena saya pikir bukan begitu juga. Bahwa sebagai seorang penyanyi kita harus siap, tidak harus ada permintaan, ya kan? Bahwa minta lagu pesisir, baru lagu pesisir. Kalau diminta, tidak dinyanyikan. Nah sekarang kesadaran karena begini, kita masih bicara masalah lagu loh. Dulu itu sebelum ada organ itu kita ngeband, ya. Almarhum kakak Neti ini dulu bergabung dengan kita Lady Rocker, ya kan? Lady Rocker. Nah, kita tidak tergantung permintaan dari undangan. Nah,
kita sadar bahwa kita ini penghibur. Maka kita pada waktu berbagi. Kamu nyanyi pesisir, kamu lagu Batak, kamu lagu Melayu, kamu lagu rock, kamu lagu pop, kita bagi. Jadi semua genre itu kita mainkan. Nah sekarang kan bukan itu permasalahannya. Yang saya katakan, ketika dia main organ tunggal, ya kan nyanyi di pesta, penyanyi cuma satu orang. Oh, itu yang sering terjadi. Nah, yang kita inginkan adalah bagaimana supaya lagu pesisir itu, pesta-pesta itu juga terangkat. Satu dua lagu saja. Diagendakan aja ya. Jadi tidak harus karena ada permintaan dari audiens, tidak ada permintaan dari audiens. Ihsan sebagai penyanyi tentu merasa bahwa karena itu tadi tidak ada permintaan, nggak usah dinyanyiin, ya kan? Tapi secara hati nurani, apakah lagu pesisir ini layak tidak kalau ada kesempatan untuk kita tampilkan untuk disebut? Oh, kebetulan saya, walaupun saya terlahir di dunia musik Iya. pada saat era milenial sekarang, tapi saya memang punya selera di lagu-lagu pesisir. Masalah layak atau tidak, menurut saya pribadi, itu sangat layak. Karena menurut saya, untuk lagu-lagu pesisir yang saya tahu, itu memang sangat easy listening buat saya. Iya. Tapi kembali seperti yang Abang bilang tadi, untuk di era sekarang, itu sangat sulit untuk menyukainya. Kenapa? Karena secara visual kurang menarik gitu. Oke. Iya, benar. Nanti akan kita lanjutkan. Baik. Sahabat budaya, kita sudah banyak ngobrol dengan teman-teman saya ini. Saya akan putarkan sebuah lagu. Lagu ini lagu berbahasa pesisir dan ini belum beredar sama sekali, ya, belum beredar sama sekali. Akan dibawakan oleh seorang penyanyi merupakan jebolan bintang dangdut era di Sibolga. Ini lagunya Untuk Aku Lagi. Janganlah oge datang
tadi baru saja kita dengarkan dan kita saksikan sebuah lagu yang saya katakan ini lagu benar-benar baru, belum diedarkan sama sekali, tapi saya izin kepada penciptanya untuk ditayangkan di RRI-Net. Nah, sahabat budaya, tadi kita sudah ngobrol tentang bagaimana kendala tentang produksi lagu berbahasa pesisir Sibolga Tabang Tengah ini. Tadi Iksan sudah menyampaikan bahwa ada kendala ketika nyanyi di pesta pernikahan di keyboard atau organ tunggal. Ya. Mungkin Pak Nujar ada tambahan soal itu? Sebenarnya pengalaman ya. Iya. Pada saat kita beberapa tahun kemudian melaksanakan produksi Kabang Produksi itu, Iya. ketemu dengan pemain keyboard tunggal tadi, Iya. dia pemain organ tunggal yang berasal dari Padang Sidimpuan, yang di sana kan bahasanya bahasa Mandailing. Iya. Nah, bertemu di satu tempat, di tempat editing kita pada saat itu, langsung Heri laku editing memperkenalkan, Bang, ini orang Padang Sidimpuan. Iya. Oh ya, saya perkenalan. Terus dia kenalkan saya kali, ini adalah pencipta lagu Anak Pantai. Iya. Lantas rupanya, oh iya Bang, kami rupanya sering memakai lagu itu, menyanyikan lagu itu di Sidimpuan. Lagu Anak Pantainya gitu. Nah, ini saya nggak duga gitu. Artinya memang kalau dikatakan bahwa orang enggan untuk menyanyikan lagu pesisir, nggak sepenuhnya benar, Iya. itu seluruhnya gitu ya. Ada juga seperti itu. Jangankan orang Sibolga yang atau kapten yang membawakan lagu itu di sebuah hajatan, tapi orang luar juga menyanyikan itu. Tapi itu tidak banyak kan. Nah, jadi saya kira itu pengalaman saya. Kenapa saya sampaikan bahwa tidak sebenarnya semua orang untuk tidak menyanyikan lagu itu gitu. Nah, ya barangkali kondisinya ya seperti yang kami saya sampaikan tadi, bahwa karena kebiasaan kita ini pakai sequencer, kemudian pemain-pemain keyboard atau organ kita ini kan tidak semuanya paham dengan lagu itu, maka agak sulit memainkan. Saya ingat RRI Sibolga juga pernah mengadakan lomba lagu pesisir, ya pernah mengadakan. Nah, ketika kita sempat 2 kali mengadakan, ketika akan mengadakan yang ketiga, kami berpikir lagu apa lagi yang mau dilombakan. Udah habis lagu. Sudah kehabisan lagi. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga tahu ada lomba seperti itu juga di Pandan, kalau saya tidak salah. Ada Pak Nuzar juga, Pak waktu Pak Kerajaan Jubi. Ada Pak Darmin, lagunya ada itu tadi, Panjang Salam, Mari Bahagia, Jibit Jime. Nah, itu pada waktu dilaksanakan. Artinya ada usaha untuk memulainya. Kemudian saya pernah dipanggil oleh seorang teman, sebuah organisasi, mereka berniat mengadakan lomba cipta lagu pesisir. Kendalanya apa? Karena sistem dari lomba itu mereka sendiri tidak tahu. Mereka hanya mengatakan ini lomba lagu cipta lagu pesisir berbahasa pesisir Sibolga atau Tabang Tengah. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Contoh misalnya Pak Nujar ciptakan lagu pesisir, saya panitia, serahkan kepada saya. Oh, ini masuk nominasi. Ini nanti akan saya kembalikan kepada Pak Nujar. Buat aransemennya dan buat pakai penyanyi untuk menyanyikannya. Ini yang membuatnya jadi susah. Pak Nujar, lagu ciptaan Pak Nujar kita anggap itu bagus, sangat bagus, tapi dia dapat penyanyi nggak bagus. Otomatis lagu yang bagus, notasi yang bagus ini tadi menyanyikan oleh penyanyi yang nggak bagus, kalah. Ada lagu nggak bagus, tapi dapat penyanyi yang bagus. Lalu bagaimana kalian menilai? Akhirnya itu tidak jadi. Nah itu. Nah sekarang kita kembali kepada perbincangan kita ini zaman sekarang ini. Ya, saya pikir kalau teman-teman memulai kembali itu akan sangat mudah dengan teknologi. Nah, ada Bu Neti sini yang mungkin murid-muridnya juga banyak ini yang punya potensi. Kalau menurut gambaran Bu Neti ini seperti apa lagu pesisir kita itu? Secara akademis lah ya. Nah. Kalau dari apa namanya anak muda sekolah lah ya, Ya. sama sih seperti apa namanya yang dikatakan Kisan tadi. Mungkin aransemennya bisa lebih lagi, maksudnya seperti kenapa nggak seperti Pikisyan Ipar, Ya. itu kan Ada di aransemen, etnik segala macam ya seperti itu. Jadi anak-anak lebih apa namanya lebih terpanggil untuk mau belajar lagu-lagu yang seperti itu. Seperti inilah kan Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Iya. Sekarang nanti diadakan tanggal 5 di Brastagi.
itu nanti adalah ada lomba tari tradisional. Jadi kita ambilnya kan yang daerah setempat kita. Iya. Jadi itu susah untuk gerakannya karena seperti yang kita bicarain tadi A-tempo. Iya. Lagu ini banyak A-tempo kalau dia yang pakemnya. Kan karena mereka mintanya yang itu kan. Jadi susah untuk apa namanya? Berekspresi untuk gerakan itu susah. Sementara kalau misalnya Batak itu tap tap Ya, tap jelas tap ya. tap tap, Pakemnya jadi ada jelas ya. patah-patah. Seperti kenapa mereka suka K-pop gitu kan? Jadi dia karena dia gerakannya patah-patah. Kalau Nah, ini kan dia, kalau dengan kondisi lagu-lagu modern pesisir yang tadi kita berbincang itu, apakah di sekolah-sekolah juga misalnya ada di perkenalan atau ada usaha untuk mengangkat ini? sejauh ini kurang saya lihat. Karena itu juga mungkin lebih dibuat lagi lebih menarik biar Karena anak-anak lebih suka. kalau seperti apa dikatakan Bu Dedi tadi, itu kan kita akan bicara ke tradisional. Memang benar seperti selain kondisi yang ada pada zaman dulu lah kita katakan produksi itu, sesungguhnya kan sangat terbantu kita sekarang ini kalau kita memproduktif kembali, ya kan? Nah, Iksan sebagai penyanyi saya perhatikan sih di sosmed bagaimana. Artinya dengan seperti itu bisa loh kita mempopulerkan lagu daerah ini. Karena tadi dia sempat mengatakan begini, tidak nyaman lagi melihatnya produksi-produksi lama, ya kan? Nah, kenapa tidak diproduksi baru dengan gaya baru? Artinya begini, untuk memperkenalkan ini loh lagu kami, ini loh lagu daerah kami. Soal nanti itu akan didengar orang atau akan mungkin ada yang berminat untuk mengaransemen ulang. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu yang saya katakan belum diedarkan sama sekali. Tapi ini sebenarnya lagu lama. Lagu ini sudah ada di produksi Kambang Production pada waktu itu. Untuk Apolai itu dibawakan oleh Isma KDI. Iya kan? Cuman dengan itu tadi aransemen musik yang sederhana. Nah, ini diproduksi ulang dengan aransemen musik kekinian, kemudian dinyanyikan oleh penyanyi yang berbeda, tentu dengan nuansa yang berbeda, cuman ini belum diedarkan. Nah, saya mencoba untuk berbincang-bincang kembali kepada hal yang klasik tadi, Pak Nuzar, modal. Ini saya tahu sudah 10 lagu. Ya. Nah, ini yang menjadi kendala sama kita. Kenapa Kambang Production itu belum bisa dengan kebersamaan? Kenapa kebersamaan itu kita bisa buat sekarang? Nah, kalau menurut Iksan gimana? Dengan kondisi ini kita batasi antar penyanyi saya dulu. Iya. Ya kan? Iya, tentunya beda ya cara bersosialisasi orang dulu dengan anak-anak yang sekarang. Nah, anak-anak sekarang itu sudah lebih komersil, baik dari segi penampilannya saja, gitu kan. Dia sudah ingin menjual dirinya ke lawan jenisnya atau ke teman-temannya. Nah, kadang untuk bisa masuk ke geng tertentu gitu, dia harus memperbaiki penampilannya dulu. Ya, jadi agak lebih sulit bersosialisasi sekarang daripada bersosialisasi pada zaman dulu. Ya, tapi saya tertarik dengan apa yang tadi saya katakan bahwa nyanyi di panggung itu kadang tergantung permintaan, tidak ada permintaan bangsa. Tapi ada loh kelemahan sekarang yang kita lihat dari teman-teman kita ini. Dulu kita nyanyi latihan loh. Kita hari apa? Kan Minggu, hari Kamis kita latihan. Sekarang ada latihan, terjun bebas. Betul. Nah, jadi ketika dia mendengar lagu ini di TV, sequencer aja nyanyikan. Nah, perbedaannya dari sequencer dengan TV kan berbeda, di YouTube berbeda, maka dia akan mengatakan pemain keyboardnya yang salah. Nah itu, kita tidak pernah latihan. Nah, lagu pesisir ini juga begitu. Kalau kita tidak mau untuk secara pribadi saja mengangkatnya ke permukaan, maka ini akan tentu kita akan sangat kalah dengan daerah lain yang sudah sangat jauh tinggalan kita ini dari daerah lain. Tapi apa yang bisa kita lakukan saja? Itu tadi yang Isan bilang itu komersil itu yang jual apa namanya gestur apa segala macam. Itu mungkin yang perlu dia apa? Maksudnya kalau dulu kan dia mungkin bapak-bapak yang menyanyi. Mungkin produksi yang baru ini dicari memang penyanyi yang benar-benar apa ya,
yang penampilannya Iya. lebih Dan ya, good looking, good lebih looking, menjual, lebih menjual, suaranya suaranya juga. juga oke. Ah. Dan tidak harus orang Sibolga Tapteng, ya kan Bang ya? Setuju nggak Bang? Nah, Ya kan tidak kalau harus- soal orang Sibolga berarti terlepas dari itu dulu, yang terlepas dari itu, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana produk kita ini diketahui masyarakat. Iya, ini sebenarnya sangat menyedihkan sebenarnya. Ya, jadi gini, kalau saya melihat, kalau kita cerita tentang masalah produk untuk yang kekinian, bagaimana artinya bisa berhasil di masyarakat, tentu banyak faktor ya. Kalau saya bilang faktor. Pertama, tadi kan sudah disampaikan, Iya. generasi, katakanlah saya generasi pendahulu gitu ya. Tapi waktu saya pendahulu itu kan saya masih muda gitu. Oh iya. Dia tidak benar. Tapi banyak faktor sebenarnya, banyak faktor. Pertama memang pada saat itu kondisinya katakanlah keinginan masyarakat untuk anak mudanya begini. Iya. Itu akan kita ikuti. Kan berbeda dengan sekarang. Iya. Kemudian dari sisi produksi pun, kalau dulu kan kita hanya mengandalkan media VCD. Betul. Sekarang sudah bisa media sosial, bisa YouTube. Nah, kalau kita melihat di situ sebenarnya tidak ada alasan pada generasi muda kita untuk tidak mencipta lagu. Karena sudah jelas di situ ada medianya. Kalau saya pernah lihat di YouTube, itu ada booming seorang mencipta lagu dari Amerika Serikat. Kalau nggak salah Clairo ya. Clairo itu sampai ditonton 30 juta orang. Dengan lagunya Pretty Girls, masalah. Dia hanya mengandalkan sistem pembuatan lagu itu dengan ada sekarang namanya bedroom singer. Artinya di kamar saja membuat produksi itu, tapi berhasil. Booming dia sampai viral, sampai 30 juta orang yang menonton. Kenapa tidak kita lihat seperti itu? Nah, padahal kalau saya dengar lagu itu sangat sederhana. Dari segi melodinya, liriknya itu sangat sederhana, tapi bisa viral. Kenapa? Karena pertama media tadi sangat menentukan untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat melihat, ini dia. Kemudian ada kecenderungan sekarang bahwa setiap lagu-lagu yang ditampilkan di media sosial itu lebih ditonton gitu. Betul. Dibandingkan dengan yang seperti yang lama-lama. Tapi memang secara alamiah pun lagu-lagu lama itu kan akan ditinggalkan. Hanya beberapa yang masih bisa bertahan gitu kan. Nah, dan makanya saya sangat suka tadi lagu yang ditampilkan itu. Ini kan semacam recovery ya, recovery. Sehingga itu lagunya lama, tapi dalam bentuk aransemen dan penampilan yang zaman sekarang gitu ya. Nah, itu saya kira termasuk Pak Khairil yang bisa kenapa masyarakat atau generasi muda kita tidak mencipta lagu seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita bicara tentang masalah kenapa ini anak-anak kita ini khususnya Sibolga Tapteng tidak gemar untuk mencipta lagu pesisir, salah satu diantaranya adalah tidak ada motivasi. Tadi sudah masalah disinggung tadi bahwa harus ada loh wadahnya yang bisa untuk menampung itu. Tadi kita bincang-bincang, misalnya tentu pemerintah lah. Pemerintah kan berkepentingan terhadap masyarakatnya, bagaimana katakanlah pencipta lagu. Kenapa tidak dibuat semacam cipta lagu tadi? Katakan dulu sementara dulu untuk anak pelajar lah misalnya, usia kita sekian, buat cipta lagu dengan hadiah yang menggembirakan sehingga mereka termotivasi buat itu. Ini kita lihat. Kita tidak bagaimana hasilnya, sehingga mereka muncul kan, yang punya kegemaran untuk mencipta lagu akan muncul ini. Tentu kita kalau misalnya sebelum itu kita berikan semacam pencerahan kepada mereka bahwa pencipta lagu itu begini loh, jangan dulu takut dengan kesalahan, sederhana saja, dan biasanya yang sederhana itu yang banyak diterima oleh masyarakat. Itu sebelumnya misalnya. Nah, dibuatlah semacam cipta lagu itu, ini kan berkembang. Kita lihat, pemerintah akan lihat, ini dia berkembang, ini bentuknya seperti ini. Nah, itu jangan berhenti sampai di situ, terus berkelanjutan, katakanlah jadwal per tahun, sehingga kita lihat. Makanya Bung Khairil, kalau kita lihat di etnis lain, katakanlah Jawa itu kan, dia sudah ada lagunya, sudah terbentuk dia. Orang nyanyi tanpa lirik pun, ini lagu Jawa, ini lagu Tapsel, gitu kan. Kita belum Karo, itu banyak seperti itu, kita belum. Kenapa? Karena pembinaannya tidak berkelanjutan, hanya sampai di situ udah selesai. Nah ini yang barangkali itu kan yang paling bisa menentukannya adalah pihak pemerintah, saya lihat. Dari sisi itu ya, dari sisi kelanjutan itu. Bukan dari sisi karena lagu pesisirnya, bukan. Kalau misalnya nanti hasil daripada cipta lagu itu mau dibuat di YouTube, kan akan kelihatan nanti apakah memang diterima atau tidak masyarakat. Maksud saya berkelanjutannya, Pak.
Baik, sahabat budaya, ini makin menarik perbincangan kita pada malam hari. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman para musisi pencipta lagu daerah kita ini pun pasti mau bangkit kalau ada motivator seperti apa yang dikatakan oleh Pak Hamzah tadi. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Sahabat budaya, masih di obrolan budaya RRI Sibolga. Kita sudah berbincang-bincang cukup heboh ya bersama teman-teman saya ini, Pak Nuzar, Bu Neti, Ihsan. Dulunya saya kenal dari 3 generasi ya. Generasi pertama ya kan, itu kan ya. Generasi kedua, generasi ketiga Pak ada itu. Ada, jadi generasi kepala 6, kepala 5, kepala 4, kepala 3. Dialog antar generasi. Jadi sahabat budaya, kenapa saya mengajak teman-teman saya untuk gabung di acara online? Karena benar, sebenarnya kita dengan Pak Nujar ini dulu sudah sering jalan bersama, ya masih sedang ganteng-gantengnya lah Pak ya, kan? Karena dulu kita punya keinginan paluatagi. Nah, paluatagi ini artinya ya melepas konsep hobi lah. Iya. Kita nyanyi bareng-bareng, ya kan? Kita rekaman manual, video dulu. Zaman sekarang ini teknologi sudah cukup maju. Dulu kita harus menyiapkan, kalau kita aransemennya di keyboard, kita harus dengan keyboard. Dulu keyboardnya baru pakai disket. Ya, disket dulu ya. Nah sekarang orang tidak susah untuk memprogram musik. Dia cuma modal satu komputer. Nah sekarang ada namanya MIDI control. Dia sebesar ini aja. MIDI control. Dia bisa aransemen. Nah sekarang kenapa dengan kemajuan teknologi ini tidak dimanfaatkan oleh teman-teman kita, para musisi dan pencipta lagu ini? Nah, Bu Neti sebagai orang yang paham lah tentang notasi, tentang musik ini, apa iya begitu sulitnya mencipta lagu, membuat notasi? Nah, untuk Bu Neti kan? Itu kan bisa saja membuat nada, tapi bisa dipinjam pikiran orang untuk membuat notnya. Ya. Kan? Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Ya, kan? Justru Apalagi sekarang sudah ada namanya internet, ya kan, bisa kita nyanyi notnya udah muncul lagi itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sekarang untuk membuat notasi itu. ada keinginan nggak mencipta lagu lagi? Sebenarnya saya nggak berhenti memang. Saya recording. Tapi cuma Saya begini, penyanyi. Ya, itu dia. yang terkait masalah itu, kalau saya melihat begini, kalau memang sahabat budaya ini ada katakanlah generasi muda milenial orang Sibolga Tapteng mendengar atau menonton, saya cuma mau sampaikan bahwa mencipta lagu itu tidak sulit. Saya ya, tidak sulit. Yang penting pertama jangan takut salah. Kemudian buatlah lagu itu sesederhana mungkin. Jangan dulu yang rumit-rumit. Iya. Pakai 3 akor saja sudah cukup. Ya kan, C, G, F udah bisa lagu. Dan harus dimulai. Nah, itu tadi, maka saya kembalikan lagi kepada bahwa kalau memang generasi muda KTD pengen mencipta lagu benar-benar, maunya difasilitasi ya pemerintah. Iya. Katakanlah atau Dewan Kesenian Dewan atau apa Kesenian. namanya, atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, panggil loh ini yang melalui guru-gurunya mana yang panggil ke situ. Berikan pengarahan. Cara membuat lagu yang mudah itu begini. Udah, praktek. Yang penting kalau pengalaman saya untuk membuat lagu itu ya harus ada alatnya, ada musiknya yang punya notasi. Itu seperti gitar lah katakanlah paling sederhana. Udah coba buat lirik-liriknya kan bisa, lirik percintaan, lirik untuk kepada Tuhan dan lain sebagainya. Udah jadi dia. Jangan dulu takut bahwa ini akan terima masyarakat, enggak. Buat saja dulu. Buat saja. Kalau belum bisa ditampilkan di YouTube atau di mana-mana, yang penting buat saja dulu, simpan perbendaharaan lagu-lagu kita. Udah suatu saat akan kita keluarkan. Buat dulu dua bait, udah masuk chorus atau referennya 1 bait, terakhir penutup, udah selesai. Tapi jangan lupa di recording, supaya jangan hilang. Kan gitu ya, di recording dulu seperti HP misalnya kan, kita buat lagu udah hilang, kemudian terakhir nanti baru kita edit, disempurnakan liriknya, melodinya, disempurnakan. Itu yang tadi saya katakan, kenapa teman-teman kita ini dengan kemudahan itu tidak mau berkarya. Dulu susah, mana mau berkarya. Sekarang mudah. Kita tidak harus menyiapkan 10 lagu. 1 lagu masuk ke YouTube. 1 lagu masuk ke YouTube. Lebih mudah, kan begitu. Dan penyanyi nasional, internasional juga seperti itu. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini kan susah untuk memasarkan lagu. Bahkan teman-teman penyanyi-penyanyi kita ini pun tidak pernah lagi membuat album. Saya katakan bahwa yang namanya kreativitas zaman sekarang itu terbatas. Kita mau belajar atau tidak? Kita banyak yang gaptek loh, para musisi kita ini. Ihsan
ya kita lihat sering lah di media sosial memanfaatkan media ini untuk jangan dulu lagu pesisir untuk mempopulerkan lagu-lagu yang dibawakan itu seperti apa? Apakah ada trik tertentu misalnya? Ini kan bisa kita terapkan juga ke lagu daerah. Iya betul. Aku sebagai seniman profesional ya Bang. Aku bilang profesional kenapa? Karena aku sudah menghasilkan uang dari sana. Gitu. Jadi karena aku sudah menghasilkan uang, aku sudah punya pasar, sudah punya target. Siapa yang akan kusenangkan? Jadi aku nggak akan mengecewakan mereka gitu loh Bang. Nah kembali lagi produksinya itu memang semua indikator tentang eksistensi lagu pesisir itu positif, masih ada. Bahkan beberapa tahun lalu waktu aku di Medan, nggak sengaja putar Pro 1, ya kan Bang? Lagu, karena aku kenal suaranya, lagu temanku itu keluar Bang, lagu Bang Iman, keluar kedengaran. Berarti di Medan juga masih ditampilkan ini lagu gitu kan. Cuman, ya itu tadi, kembali ke masalah kemasan. Dan yang kedua, kenapa ini masih kayak kelihatannya kayak mandek, kayak kelihatannya nggak muncul, padahal ada gitu kan. Itu karena panggilan tadi, panggilan untuk menyukai bagi target kita tadi, dan panggilan untuk membuat bagi pencipta gitu. Jadi motivasinya itu apa? Kalau motivasinya misalkan cuan, uang gitu kan Bang, kayak saya bagi penyanyi gitu kan, ya harusnya ya memang kita harus punya modal gitu loh. Kalau kita memang mau menghasilkan uang dari sana ya harus berani keluar duit gitu loh. Kayak Pak Nujar tadi kan, bukan ngemis lah ya, nyari produser yang mau membiayai kan, walaupun harus kita pulangkan gitu kan. Nah kalau kita memang motivasinya kayak seniman zaman dulu gitu kan Bang, berani hidup susah, mengabdikan hidupnya untuk seni gitu kan. Kan ada lagunya tuh seniman itu biasanya yang gitu-gitu. Ya itu yang sangat sulit dicari sekarang. Sekarang nggak zamannya lagi. Iya, nggak zamannya lagi. Nggak dibayar jempol ya. Iya betul. Semua teknologi, kita sudah dimudahkan dengan teknologi, iya betul. Kita sudah dikasih platform yang gratis untuk bisa menghasilkan uang juga, iya gitu loh. Nah sekarang tinggal panggilannya gitu. Kalau Pak Nujar dari tadi ngomong kan kayaknya panggilannya enak-enak gitu kan, pemerintah panggilannya gitu kan, ada produsernya gitu kan, berarti ada janji di sana kita akan mendapatkan sesuatu gitu kan. Nah kalau sekarang, kalau misalkan kita berharap anak milenial untuk bisa membuat suatu produksi lagu pesisir gitu kan, mereka pasti mikir gitu loh. Mereka kan punya pilihan banyak sekarang. Mau produksi lagu pop Indonesia aja yang bisa lebih diterima banyak orang, atau mau bikin lagu dangdut, atau udah joget-joget aja kayak TikTok. Sesungguhnya kan tidak sulit sebenarnya lagi untuk memproduksi lagu ini. Dan kemudahan-kemudahan itu sudah bisa kita dapatkan dengan teknologi sekarang ini. Dan saya tadi mengatakan banyak kok ini gratisan bisa kita dapatkan. Nah barangkali kita sudah cukup panjang ini ngobrol teman-teman. Nah dari Pak Nujar sendiri bagaimana? Barangkali ada sesuatu yang disampaikan ke teman-teman kita. Begini, kembali kepada untuk kaum milenial Sibolga Tapteng ya. Saya dari perbincangan awal sampai sekarang terpikir begini, di benak saya muncul suatu pikiran, saya akan coba nanti berkolaborasi, kita berempat ini, saya ini berpikir gitu, misalnya kita buat lagu sama-sama gitu, tentu temanya tema yang milenial, ya kan, nanti bisa nanti arrangement, ya kan, bisa nanti Iksan nyanyinya, bisa Bung Her untuk recording segala macam, ya kan. Saya terpikir seperti itu. Ini kita Palu Tagi. Kita lempar ke masyarakat, khususnya Sibolga Tapteng melalui YouTube. Saya kira kalau menurut saya ini lebih ini. Artinya ada hasil dari sini. Kemudian kita lihat, nanti kita coba bagaimana kepada kaum milenial kita bisa terima atau tidak. Tapi harus dimulai. Ya. Ini saya sekedar saran ini. Karena segala sesuatunya itu harus berani kita memulainya. Kalau kita tidak memulai, kita tidak akan tahu apa kendala dan kesusahan kita. Kalau begitu gimana? Apakah generasi milenial ini ada perlu kita ajak atau seperti apa? Ya harus kayak seperti yang dia bilang tadi, dipaksa dulu ya, dipaksa dulu di sekolah, terus di Dewan Kesenian, pemerintah juga ya kan bertanggung jawab besar untuk mengembangkan musik tradisional Sibolga ini. Nah untuk memulainya mungkin untuk anak-anak milenial ini menyukai saja dulu, mendengarkan, membiasakan diri untuk mendengarkan
lagu-lagu tradisional itu. Iya. Seperti tugasnya penyanyi lah ya di pesta-pesta. Kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Ini memang masalah selera, tapi kalau sering-sering kita dengar, kita jatuh cinta juga. Iya. Jadi nanti adalah diagendakan berapa lagu untuk didengarkan oleh masyarakat supaya mereka. Iksan gimana? Ada yang bisa didengar untuk teman-teman penyanyinya, ya kan? Iya. Karena itu mewakili penyanyi. Iya. Saya tidak mengatakan Iksan ini penyanyi pesisir, tidak. Iya, Ini mewakili penyanyi bagaimana Iya. taste ya, rasa dia tentang lagu-lagu daerah kita ini. Iya, untuk rekan-rekan penyanyi, ya aku nggak punya kapasitas untuk menghimbau kalian gitu loh. Iya. Tapi ya memang seharusnya kasihlah adalah sedikit panggilan dari diri kalian. Minimal karena kalian tinggal di Sibolga dan Tatang, nyari duitnya di Sibolga dan Tatang, ya nyanyikanlah lagu-lagu Sibolga dan Tatang. Gitu. Memang begitulah sabudaya, bahwa segala sesuatu yang ingin kita kerjakan tentu harus diawali dengan sebuah niat. Betul. Niat tentu harus dibarengi dengan keberanian. Betul. Maka beranilah untuk memulai, jangan takut untuk gagal. Karena kata orang bijak, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Terima kasih kehadirannya di studio malam hari ini, Iksan, Bu Neti, dan Pak Nujar. Mudah-mudahan obrolan kita yang panjang lebar ini, yang ngalor ngidul kita kemana-mana, bisa juga ada manfaatnya bagi penonton kita pada malam hari ini. Kalau berdayung ke Pulau Buksala, jangan bawa pendayung patah. Sudah sampai di penghujung acara. Salam kami dari Teluk Tapian Nyoni Sibolga. Sampai jumpa. Kami datang bersama-sama menghibur sanak kasadonyo. Iko lagu kami si boga tate, bau be hati sadang luko. Jangan malu-malu bagoyang, angkat tangan pinggul digoyang. Sambungkan irama, sambung lagunya. Bersama-sama goyang si bota. Untuk sama-sama kita bergoyang. Goyang si bota iko lagunya, goyang si bota itu namanya. Jangan salah sangkong sanak sadonyo, goyang si bota kami namakan. Goyang si bota iko lagunya, goyang si bota itu namanya. Jangan salah sangkong sanak sadonyo, goyang si bota ada singkat.